Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, Al-Ustaz Yasir, Bang Iwan, Bang Ari, Bang Wildan, Bang Mahmud, Bang Syarifuddin, keluarga besar KMI, ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Zikir artinya ingat. Zikir artinya sebut. Perpaduan antara ingat dan sebut, itulah makna awal dari zikir. Zikir lisan lebih utama daripada tidak berzikir. Zikir hati lebih utama daripada zikir lisan. Tetapi zikir hati disertai lisan lebih utama daripada hati saja. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam hadis qudsi, ana ma abdi dzakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya taharakat, bergerak lisannya menyebut namaku. Allahu Akbar lillahil hamd. Setiap lafaz zikir doa, dan zikir disertai doa, ataitu abdalu ma utiyas sa'ilin, lebih Allah kabulkan dari orang yang berdoa tanpa disertai zikir. Bahkan lebih cepat Allah kabulkan, dan lebih dari apa yang dia minta. Setiap lafaz zikir rahmat Allah. Huwallazi yusalli alaikum. Allah sayang, cinta, kasih, suka pada hamba yang mengingat dan menyebut namanya. Dan Allah menyebutnya dengan bahasa yusalli. Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Aku rahmati hambaku yang menyebut namaku. Yusolli itu ada 3 dalam Quran. Pertama, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah merahmati Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah. Allah bersalawat merahmati hamba yang didatangkan oleh Allah berbagai macam ujian hidup, bahkan bertubi-tubi, tapi dia sabar dengan ujian Allah. Allah kagum dengan hamba ini. Karena itu hamba ini mendapat rahmat Allah. Bila aku mencintai hambaku dan aku ingin rahmatku kuberikan padanya, ku datangkan ujian kepadanya. Idza ahbabtu abdi ibtalaituhu. Maka Allah merahmati hamba itu. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum. Hamba-hamba Allah yang banyak mengingat menyebut nama Allah, maka Allah merahmati hamba itu. Setiap lafaz zikir ampunan dosa. Jadi setiap kita mengingat menyebut Allah, Allah ampuni dosa kita. Wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab ayat 35. Kaum muslimin yang banyak menyebut nama Allah, disertai kaum muslimat yang banyak menyebut nama Allah, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in siqala." Dalam hadis lain, saqala, wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada sikatnya, ada pembersihnya, ada pengkilatnya. Sikat hati yang kotor, pembersih hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdebu, zikrullah. Maka semakin banyak kita berzikir, semakin bersih hati kita. Hati yang bersih, firasat tajam. Hati yang bersih, doa mustajab. Hati yang bersih, tenang, damai, bahagia. Hati yang bersih, pikiran jernih. Hati yang bersih, bicara pun jadi hikmah. Hati yang bersih, mengakses, menerima percikan hidayah Allah. Hati yang bersih, mendapat bisikan malaikat, ilham demi ilham. Hati yang bersih, tumbuh kembang kemuliaan akhlak, ikhlas, sabar, syukur, wara, juhud, istiqamah, tawakal. Lahir sifat-sifat adiluhung. Hati yang bersih, qad aflaha man zakkaha, menanglah, falah itu sukses dunia akhirat. Itulah kemenangan bagi hamba Allah yang terus mensucikan hatinya dengan zikir. Karena itu zikir, ibadah setiap saat, ibadah setiap keadaan, di mana, kapan, bagaimanapun. Ada ibadah seumur hidup, haji namanya. Ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Ada ibadah bulanan, saum sunnah di setiap bulan Hijriah, 13, 14, 15. Ada ibadah pekanan, sholat Jumu'ah. Ada ibadah harian, sholat 5 waktu dengan terminal kontrol, tahajud dan duha. Ada ibadah setiap saat, setiap detik, setiap helaan napas. When, where, how, di mana, kapan, bagaimanapun. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah zikrullah. Setiap helaan napas, Allah, 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 Allah. Setan masuk pada dua arah, darah dan udara. Karena itu setan bisa buat orang kesurupan kalau sudah masuk dalam darah. Yang kedua, masuk lewat udara, bisikan-bisikan setan. Maka kunci darah dengan berpuasa junnah,
Maka itu saum itu benteng dari setan. Yang kedua, jangan makan yang haram, baik zatnya atau cara mencarinya, atau tidak menunaikan hak-hak Allah. Zatnya bukan alkohol, anjing, babi dan sebagainya. Cara mencarinya tidak menipu, tidak berdusta. Kalau dia menipu, berdusta, walaupun dia makan tempe, tetap akan menjadi kekuatan setan pada tubuhnya. Berarti dia membangun hujratus syayatin, the room of satanic, ruang-ruang setan dalam tubuhnya, dan setan mengenalnya. Jadi setan mengetahui siapa di antara kita yang suka makan yang haram itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan dan kelompoknya mengetahui kamu, melihat kamu, mengenal kamu, kelakuan kamu, tapi kamu tidak melihat dan mengenal mereka. Kemudian yang ketiga, hak-hak Allah tunaikan dengan zakat. Air yang jernih ini, maukah kita minum bila dicampur dengan, maaf, setetes saja air comberan? Jijik kita, walau setetes. Atau bekas sendoknya, lalu kita aduk ke air yang bersih ini, itu pun sudah cukup membuat kita jijik. Tunaikan hak Allah, zakat. Alhamdulillah melewati PKPU, kita bersihkan harta kita, kita bersihkan diri kita. Hudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka air yang jernih ini kita minum, jadi darah, jadi daging, jadi junnah, benteng dari setan. Kemudian zikir, junnah, benteng dari setan, tidak akan bisa masuk lewat napas, lewat udara. Karena itu orang beriman berzikir terus, di rumah, di jalan, di kendaraan, dimanapun. Tengah malam, Allah puji dalam Quran 2 ayat. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Dijumpai para malaikat di waktu sahur, mereka sedang beristighfar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir ahyani, setiap kesempatan. Yanam la yanam, ainuhu tanam wa qalbuhu la yanam. Mata beliau terpejam, tapi hati beliau terjaga dalam zikir. Allah, Allah. Sampai mau tidur pun orang beriman itu akhirnya la ilaha illallah. Tidak ada kalam lagi. Dia diam sampai dia tidur. Itu sebuah riadah, latihan menghadapi kematian. Bukankah tidur itu kematian sesaat? Kita berharap saat kita wafat nanti dalam keadaan akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Allah. Latihan dengan helaan napas dan bayangkan kita mati. Man syaba alai syai'in syaba alai. Bisa seperti itu karena terus menerus dia latihan. Ustadz baru pulang dari Australia, 6 hari di sana, terkejut melihat anak usia 5 tahun pintar bahasa Inggris di Australia. Sama ketika datang ke Korea ini, anak-anak kecil pintar bahasa Korea. Sarang Hamnida, Kamsa Hamnida, bisa. Kenapa? Karena terbiasa. Orang-orang beriman bisa saat sakaratul maut, sakarat mabok. Mabok itu tidak sadar. Yang dia sebut apa yang paling sering dia sebut. Yang dia ingat apa yang paling dia ingat. Itulah yang ia ingat dan itulah yang dia sebut. Hina yujab yakul Allah. Tanda zikirnya sudah hidup pada jasad dan ruhnya. Tak kala ia terkejut dia menyebut nama Allah.
Ikhwah jalan, lalu tiba-tiba mobil merem mendadak. Allahu Akbar. Refleks, tanpa disengaja, tanpa direncana. Allah. Teteh meninggalkan keluarga, kerja di sini, meninggalkan suami di tanah air. Tiba-tiba suami di tanah air menelpon. Mama, papa, mohon maaf, papa sudah nikah lagi. Lalu teteh yang angkat telepon refleks. Alhamdulillah, alhamdulillah, kamsahamida. Karena dia udah kesel juga rupanya sama kelakuan lakinya. Refleks, tanpa disengaja, tanpa direncanakan, dia menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Alamatu zikrihi tajri fi jasadihi. Tanda zikirnya sudah berjalan pada jasad dan rohnya. Dan itu yang kita inginkan. Karena itu zikir bisa dalam hati, bisa dijaharkan, bisa sendiri, bisa bersama. Coba lihat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita buka Quran. Zikir dalam hati, Al-A'raf ayat 205. Sebutlah Allah di hatimu, dunal jahri, tanpa kau keraskan. Al-A'raf 205. Sekarang lihat Al-Baqarah ayat 200. Zikir dengan jahar. Fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian memanggil-manggil, menyebut-nyebut ayah ibu kalian, atau lebih indah dari itu. Ayah, ibu, ya Rahman, ya Rahim. Memanggil ayah ibu, panggilan cinta. Mungkin dibahasakan oleh keluarga kita di Korea ini dengan acara Chuseok ini. Mereka menghormati leluhur mereka. Memanggil-manggil, ya Rahman, ya Rahim. An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara ismihi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwil asal. Di rumah-rumah Allah diizinkan, diperkenankan, dibolehkan an turfa'a, mengangkat suara zikirmu. Ini sekaligus jawaban kalau ada yang membid'ahkan zikir. Karena yang digunakan hanya satu ayat, Al-A'raf 205, tidak melihat ayat-ayat Quran yang lain. Ini baru belajar 3 bulan, 2 bulan, bid'ah. Itu orang yang suka bilang bid'ah nanti ditahlilkan waktu mau meninggal. La ilaha illallah, bid'ah. La ilaha bid'ah. Nanti sedikit-sedikit bid'ah, baru belajar sebentar. Buka Quran. Karena itu Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam hadis qudsi, ini hadis muttafaqun alaih. Ustadz sempat mengumpulkan kumpulan hadis-hadis sahih tentang zikir berjamaah. Dan itu ada bukunya. Juga Ustadz tulis di Facebook catatan zikir. Siapa yang menyebut namaku pada dirinya, diam-diam zikir, zikirnya diam-diam. Apa kata Allah? Aku sebut namanya pada diriku. Dan siapa yang menyebut namaku di tengah halayak ramai, halaqah zikir, majelis zikir, dia bangga menyebut nama Allah. Arifin bangga banget, bangga luar biasa menyebut nama Allah di Korea ini, di Busan ini. Bangga menyebut, apalagi ada televisi di Indonesia ditayangkan siaran langsung. Bangga menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangga, bertasbih, bertakmid. Apa kata Allah? Aku banggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatku. Hadis sahih muttafaqun alaih. Karena itu kita bangga menyebut nama Allah. Di tengah orang bangga dengan maksiat. Takut riya, itulah riya. Karena itu zikir
Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi hingga petang. Niscaya Allah merahmati kalian. Para malaikat pun hadir. Hakul yakin malaikat pun hadir di lapangan badminton ini, hadir di ruangan ini. Yang sudah jelas hadir malaikat Raqib dan Atid, yang selalu nempel sama kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Malaikat mencatat, dan tidak ada catatan yang paling membuat asyadu farhan. Bukan hanya farhan, asyadu farhan, sangat-sangat bahagia tak kala malaikat mencatat hamba itu sedang berzikir. Karena malaikat selalu berzikir. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yabsurun. Malaikat bertasbih siang malam, tidak pernah fatrah, tidak pernah putus. Malaikat senang sekali. Karena itu 16 hadis sahih zikir berjamaah, 12 hadis sahih hadirnya para malaikat. Termasuk dalam surah Al-Ahzab 42, 43, 44 ini, malaikat pun hadir seraya mendoakan agar hamba yang berzikir liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah. Malas ibadah dengan zikir akan rajin, maksiat duduk zikir akan taubat. Kemarin di ujung Bu kita zikir, subhanallah, ada satu warga Korea yang mendengar, tertegun dengan lafaz zikir, kemudian alhamdulillah masuk Islam. Namanya Inhu, Ustadz kasih nama Muhammad Ilham. Insyaallah nanti pulang Ustadz muat fotonya ketika beliau bersyahadat di Facebook. Dan ikhwah juga bisa ngikuti dakwah Ustadz setiap hari, setiap malam Ustadz nulis hikmah di KH Muhammad Arifin Ilham setiap, dan itu Ustadz langsung, nggak pernah titip pada siapapun. Dakwah harus serius, dakwah nggak boleh main-main. Semakin besar cinta pada Allah, semakin besar kita cinta dengan kerja dakwah. Ya ikhwah, jadi zikir mengeluarkan. Lalu di tempat Ustadz itu ada tokoh-tokoh Kristiani, Letkol Marinir Martinus, Fred Staliwongso, Otto, Ana, sekarang semua sudah menjadi muslim. Ini bersama kawan-kawan yang menyertai Arifin menyaksikan di tengah ribuan jamaah beliau masuk Islam. Biasanya beliau aktif ke gereja hari Minggu, kalau kita zikir hari Ahad. Ada perbedaan antara Minggu dan Ahad. Subhanallah, hari itu karena jamaah semakin banyak, beliau mau keluar jam 6 pagi terlambat, terhalang sama ribuan jamaah zikir. Akhirnya beliau di rumah, gak ikut zikir. Tapi speaker dipasang sebanyak 26 speaker keliling kompleks, karena jamaah yang datang 50.000 lebih. Nah beliau dengar, hari itu 3 yang masuk Islam, 2 Katolik, 1 Protestan. Ustadz selalu tanya, kenapa Anda masuk Islam? Bukankah banyak yang melakukan maksiat orang Islam? Koruptor di negeri Indonesia ini dilakukan oleh Pak Haji. Bahkan umat Islam dituduh teroris. Bagaimana? Kenapa Anda masuk Islam? Dengan cerdas dia menjawab, subhanallah, masuk Islam. Dengar beliau Letkol Marinir Martinus, wakil ketua keamanan gereja Sedepok. Akhirnya beliau sampaikan sama satpam, itu Ustadz muda mau nggak dialog dengan saya? Alhamdulillah Bang Iwan Arifin dipanggil Ustadz muda. Mudah-mudahan muda terus semangatnya dalam berdakwah. Subhanallah, dialoglah dengan beliau. Ketika mendengar mau dialog itu, Arifin langsung datang ke rumah beliau. Terkejut beliau datang, Arifin ketok pintu, terbuka. Subhanallah, Ustadz, ya Bapak Martinus, terima kasih, saya senang sekali berdialog dengan Bapak. Ringkas cerita hanya satu,
Ustadz, ini istri saya tidak pernah marah dengan istri saya. Benar mah? Berapa tahun kita nikah? 32 tahun. Pernah papa marah? Tidak pernah. Karena saya pengagum Bunda Maria. Saya cuma tanya satu sama Ustadz. Tolong jawab Ustadz. Bila Ustadz mampu menjawab benar, masuk akal sehat saya masuk Islam. Tapi kalau tidak, sebaiknya Ustadz pikir-pikir dengan agama Ustadz. Subhanallah. Ustadz berdoa, mohon sama Allah agar diberi kemampuan, kecerdasan untuk menjawabnya. Saya cuma satu, Ustadz. Saya pengagum Bunda Maria dan saya tidak pernah menyakiti istri saya. Saya cuma tanya satu. Mengapa Muhammad kerjanya kawin melulu? Subhanallah. Kalau itu pertanyaannya, Ustadz punya jawaban 16 alasan. Dari rahmat, mawaddah, dakwah, musaharah, faktor demografis dan sebagainya. Tidak dijelaskan secara rinci di sini, takut Pak Iwan dan kawan-kawan mengamalkannya. Subhanallah. Sampai contoh ketika menikahi Saudah, tertegun, terkejut beliau. Berdiri, Ustadz, bimbing saya masuk Islam. Allahu Akbar. Arifin bilang, bagaimana Pak Martinus? Di sini akadnya nanti walimahnya depan ribuan jamaah zikir. Siap Ustadz. Ya, beliau bersyahadat. Kemudian hari zikir bulan berikutnya, depan puluhan ribu jamaah beliau bersyahadat. Arifin kasih nama Muhammad Yahya. Dan meninggal ketika perjalanan dakwah di Nusa Kambangan, di bus, satu persatu menceritakan nikmatnya hidayah. Pas giliran beliau, tangan beliau bergetar dengan kuat. Arifin ambil mix, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau meninggal dunia. Dan itu di Arifin dudukkan di samping, Arifin cium tuh. Beliau sudah meninggal. Setengah jam sampai di rumah sakit Ciamis, dokter masuk ke bus memastikan beliau sudah wafat. Lalu langsung kita mandikan. Subhanallah, tidak ada kotorannya, bersih, indah. Dan alhamdulillah, setelah di malam itu juga dikuburkan. Jam 2 malam Arifin mimpi beliau datang pakaian putih, pakaian zikir, ngasih hadiah baju merah. Arifin terima. Nah, jadi bangun tidur dalam keadaan megang begini, tapi nggak ada bajunya. Arifin bahagia. Nah, lalu istri membangunkan, kakak, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena mengubur beliau jam 10 malam, kelelahan, langsung mandi, tertidur. Pulang dari masjid subuh, istri almarhum datang ke rumah. Ngapain coba? Ngantar baju merah. Ini sebelum pergi ke Nusa Kambangan berdakwah sama Ustadz, ayah beli hadiah buat Ustadz. Ayah senang ngasih baju merah. Kenapa? Kata beliau, Ustadz Arifin itu bajunya putih terus. Emang benar, semuanya putih. Kamar Ustadz putih, cat rumah putih semua, kelambu putih semua. Semua putih, karena doa, harapan, pengen. Karena putih itu sama mengingatkan kematian. Dan putih itu nisbal jamal, separoh keindahan. Orang jelek dengan pakaian putih, insya Allah tetap jelek. Separoh keindahan, bagus putih itu. Dan putih itu mengingatkan kita untuk takwa, untuk kebaikan. Makanya Nabi pakai semua warna, tapi pakai yang paling Nabi suka putih. Kalau sudah putih begini kan nggak mungkin ke diskotik, nggak mungkin memaksiat pakaian putih begini, nggak mungkin pakaian putih ini merokok, nggak mungkin. Masa pakaian putih merokok? Fitnah itu. Loh Ustadz, saya lihat di kantongnya ada rokok, itu ada yang naruh. Apalagi pakai sarung tuh. Dan Ustaz selalu pakai sarung kemana saja ya, Taiwan, Hong Kong, selalu pakai ini. Ke Singapura pakaian putih. Ya beginilah, sarung terus.
Subhanallah, senang. Sarung ini di Rasul menghabarkan dulu umat Musa, dan Nabi Musa mengatakan akan datang nanti umat terakhir akhir zaman, umat Nabi Muhammad, ciri khasnya dua, kata Nabi Musa. Apa ya Rasulullah? Dicabarkan oleh Nabi Musa, ciri khasnya dua, bil izar wal wudu. Mereka senang pakai sarung dan selalu menjaga wudu. Pakai sarung ini mudah kemana-mana, subhanallah. Tapi juga ada lapisannya, aman. Jadi kalau dikejar anjing, masih ada sisanya. Subhanallah, sarung ini membuat jadi indah dan bawaannya maunya ibadah saja. Coba kalau ikhwah pakai sarung, maunya ibadah saja dan mudah melepas di rumah. Kan itu alhamdulillah istri Ustadz hamil terus. Berangkat hamil, pulang beranak, berangkat hamil, pulang beranak, berangkat hamil, pulang beranak. Target 12 anak. Alhamdulillah anak Ustadz yang nomor 1 sudah 4 tahun berturut-turut mendapat tahfidz award, penghargaan penghafal Quran terbaik. Yang nomor 2 juga juara. Ini karunia Allah, senang menghafal Quran, senang ke masjid. Chris, anak Ustadz setiap subuh sholat di mana, Chris? Di mana? Di masjid. Selalu di masjid. Dari umur 4 tahun dibiasakan pulang menghafal Quran. Maka itu sayang kalau seorang ustadz itu istrinya cuma hanya 1, sayang. Tidak boleh, harus banyak istri supaya banyak generasi yang soleh. Kecuali yang kerja di dubes. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, merubah akhirnya Pak Freds juga masuk Islam, kasih nama Ahmad Paujan. Oto masuk Islam, kasih nama Muhammad Jaka Ilham. Ana masuk Islam, kasih nama Fatimah Al Khair. Ini sudah 544 berarti yang masuk Islam. Kemarin 43, tambah lagi dengan Muhammad Ilham 544 masuk Islam. Biiznillah, zikir, belum lagi yang taubat. Di depan komplek Ustadz ada namanya Johnny AO. Kerjaannya mabok terus, namanya AO. Rambutnya gondrong. Dan itu subhanallah, pemabok hebat. Satu-satu Ustadz pulang malam ditahan mobil Ustadz. Padahal kita ada 3 mobil. Di belakang pasukan Ustadz semua. Sudah turun mau gebukin Johnny AO. Ustadz yang tahan. Jangan. Ustadz yang malah minta maaf, maafkan ya Bang John. Besoknya Ustadz datang ke rumah Bang Johnny, bawa oleh-oleh. Senang beliau. Beliau makan oleh-oleh itu. Beliau lupa bahwa oleh-oleh yang beliau makan sudah diwiridkan malam harinya. Karena makanan, minuman yang dibacakan doa itu akan menjadi obat. Termasuk kita ini nanti, kita berzikir sebentar, ini akan jadi obat. Sakit apapun, minta minum, minta sama Allah minum air zikir. Karena itu Rasulullah bacakan Al-Fatihah pada air. Dan ada the power of water, keajaiban air yang dipilih orang Jepang, air-air doa itu mustajab. Ta'umus soleh dawa, kata Imam Syafi'i. Apalagi bekas minum orang yang taat kepada Allah jadi obat. Nyesal yang gak ada airnya, apalagi yang sudah habis airnya. Nah, ikhwatal iman, itu Johnny AO sekarang menjadi hamba Allah yang saleh. Setiap subuh di masjid, Arifin beri nama beliau sekarang bukan lagi Johnny AO, tapi Johnny Jikir. Alhamdulillah sejak beliau bertaubat, tidak ada lagi yang mabok daerah Mampang. Beliau datangin satu persatu dengan cara yang lembut. Allahu Akbar, lillahil hamd. Kita berzikir, kita berdoa. Hadirkan hati semua yang hadir. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini karunia Allah. Bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu Allah ilhamkan kesempatan dan kesenangan berzikir. Kesempatan dan kesenangan berzikir. Mari kita berzikir ikhwatal iman. Tundukkan kepala. Tidak penting lagi pakaian putih atau tidak.
di atas panggung ini atau di bawah, taruh di bawah saja, nggak apa-apa. Yang penting kita punya kesempatan sama untuk berdoa, berzikir. Yang di atas silahkan semua, panitia berjalan, duduk, silahkan berzikir. Kameramen terus kamera dengan terus berzikir. Semua berzikir. Doa-doa kita diijabah. Yakin Allah mendengar? Yakin Allah menatap? Yakin malaikat bersama kita? Yakin malaikat mengaminkan doa kita? Mari kita berdoa ikhwatal iman. Tundukkan kepala, tutup kedua mata kita. Sebentar saja, sudah lelah kita untuk dunia ini. Lelah untuk dunia ini. Pagi, petang, lembur, capek sudah untuk dunia. Coba sebentar saja, tidak lebih dari 20-15 menit hanya untuk Allah. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih ya Allah. Sore ini Kau sempatkan kami duduk di majelismu, berada di antara hamparan bumimu, dan bumi ini sedang tawaf mengitari matahari dalam keadaan bertasbih. Kami pun ingin bertasbih kepadamu ya Allah. Bukalah setiap hati kami yang hadir ya Allah, untuk merasakan lezatnya bertasbih kepadamu. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Malika. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sampaikan salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai kami melakukan dosa, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan, dosa yang kami lakukan dengan bercanda apalagi sungguh-sungguh, dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa akal pikiran, dosa hati, dosa perut, dosa di bawah perut, dosa kaki, seluruh dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di majelismu ini kami mohon, bahagiakan kami dengan rahmat ampunanmu. Ampuni dosa-dosa ayah ibu kami, ampuni dosa-dosa abah mama kami, ampuni dosa-dosa abi umi kami. Ya Allah, mereka lelah merawat mengurus kami, mereka lelah membersihkan kotoran kami, tapi mereka tidak pernah berkeluh kesah. Ibu yang melahirkan kami, menyuapi kami makan, memakaikan pakaian untuk kami. Ya Allah, ya Rabbana, ayah mencari nafkah untuk kebahagiaan kami. Mohon ya Allah, dengan rahmat-Mu, ampunilah seluruh dosa ayah ibu kami. Bahagiakan ayah ibu kami dunia akhirat. Jadikan kuburan beliau raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surgamu. Rahmati ampuni guru-guru kami yang membimbing kami mengenalmu. Rahmati ampuni kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri kami, anak-anak cucu keturunan kami. Rahmati ampuni semua jamaah zikir, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ampuni kami semua ya Allah. Anta Rahmanur Rahim, ya Rahman, ya Rahim, semua ya Rahman, ya Rahman,
kami semua ya Allah. Ya Rahman, rahmati ayah ibu kami ya Allah. Rahmati keluarga kami di tanah air ya Allah. Rahmati anak-anak kami ya Allah. Rahmati semua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Rahim, Al-Malikul Quddus Salam. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kaum muslimin muslimat di Korea ini ya Allah. Selamatkan negeri kami Indonesia. Selamatkan saudara kami di Gaza, Palestina, di Afgan, di Irak, di Kashmir, seluruh keberadaan kaum muslimin muslimat. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi', Al-Mu'idhul Mudhillus Sami'ul Basir. Bahagianya ikhwatal iman, sahabatku fillah, Allah As-Sami mendengar kita, Allah Al-Basir menatap kita. Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Kalimul Azim, Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir. Ya Allah, Al-Hafidh, ya Muqallibal Qulub, duhai Allah yang menguasai setiap hati. Di tengah hiruk pikuk godaan dunia sesaat ini, di tengah kehidupan maksiat, kami mohon ya Allah, tetapkan hati kami dalam keimanan padamu, tetapkan hidup kami dalam ketaatan kepadamu. Al-Hafizul Muqitul Kasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'. Ya Mujib, Allah menjawab setiap doa. Doa di majelis zikir diijabah oleh Allah, diaminkan para malaikat. Sekarang ikhwatal iman, silahkan doa masing-masing. Apa yang paling dihajatkan? Ikhwah berbondong-bondong jauh-jauh datang ke Busan ini. Ada harapan, ada keinginan, ada cita-cita, atau ada sakit, atau ada masalah. Sekarang silakan angkat tangan, silakan doa masing-masing, bicaralah pada Allah, mengadulah pada Allah. Silakan ikhwatal iman. Allahumma salli. Allah, Allah. Kabulkan ya Allah. Tidak satu pun yang berdoa di majelismu kecuali kau ijabah ya Allah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan ya Allah. Istajib doana ya mujib asaili. Istajib doa. Tidaklah ada yang sakit kecuali kau sembuhkan ya Allah. Tidaklah mendoakan yang sakit kecuali kau sembuhkan ya Allah. Tiada yang datang dengan dosa kecuali kau ampuni. Tiada yang pernah bermaksiat bertaubat kecuali kau terima taubatnya ya Allah. Tiada yang punya masalah kecuali kau tunjukkan jalan keluar ya Allah. Tiada yang mohon keselamatan kecuali kau selamatkan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah
kami ya. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Sehat walafiat, suci, cerdas, bertakwa, tidak sombong, tidak maksiat. Ya Allah, hamba titip anak-anak keluarga kami kepadamu di tanah air. Mohon selamatkan mereka dunia akhirat. Tancapkan keindahan iman pada hati keluarga kami. Hiasi hidup kami dengan keluarga kami dengan kemuliaan akhlak. Selamatkan kami dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam kesulitan. Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Ya Allah, Engkau tahu lahir batin kami. Engkau tahu penyakit jasmani kami. Engkau tahu penyakit rohani kami. Engkau tahu dosa kami. Terlalu banyak dosa yang telah kami perbuat. Ya Allah, malu kami menyebut namamu ya Allah. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Dosa banyak ya Allah, mohon ya Allah Rahman Rahimmu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Angkat kami, angkat kami, angkat kesulitan kami, mudahkan kami untuk ibadah, mudahkan untuk beramal saleh, mudahkan kami untuk mendekat kepadamu ya Allah. Mohon ya Allah, jadikan kami wasilah hidayah ya Allah. Mohon ya Allah, banyak orang-orang tertarik dengan Islam melalui kami ya Allah. Berikan cahaya hidayah-Mu kepada kami, hiasi kami dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Al-Baqi, Al-Wali, Al-Muta'al,
doa dari